Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti bahasan tentang pesantren lintas agama. Kali ini kita akan membahas kontroversi tentang adanya pondok pesantren lintas agama. Pembahasan ini dilakukan secara santun dan ilmiah, tanpa menyerang siapapun dan tanpa memprovokasi siapapun. Pertama, bahwa istilah pesantren adalah milik tradisi pendidikan Islam. Pesantren berarti tempat untuk mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, dan kitab kuning. Agama lain memiliki lembaga pendidikannya sendiri, tetapi tidak menyebutnya sebagai pesantren. Karena itu, penggunaan nama pesantren lintas agama memunculkan pertanyaan di kalangan umat Islam. Banyak umat menganggap identitas pesantren Islam seolah digeser atau dikaburkan. Kontroversi ini tidak berkaitan dengan penolakan terhadap kerukunan antar umat beragama. Mayoritas umat Islam menyetujui hidup rukun dengan semua pemeluk agama. Yang menjadi persoalan adalah penggunaan istilah pesantren sebagai lembaga multiagama. Padahal pesantren secara historis dan kultural adalah pendidikan Islam. Sikap Islam terhadap toleransi sudah dijelaskan jelas dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum diinukum waliyadiin. Agamamu untukmu dan agamaku untukku. Ayat ini menjadi dasar toleransi sosial. Kita hidup damai dan saling menghormati, tanpa memaksa orang masuk ke dalam agama kita, dan tanpa mencampur ibadah dan keyakinan. Dalam Al-Quran juga ada ayat tentang keteguhan akidah. Surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ini artinya akidah harus dijaga, dan keyakinan tidak boleh dicampur dengan agama lain. Jadi kedua ayat ini tidak bertentangan. Lakum diinukum waliyadin adalah toleransi sosial. Inna dina indallahil Islam adalah keteguhan akidah. Islam mengajarkan damai dengan siapa saja, tetapi tetap teguh dalam keyakinan. Toleransi sosial boleh dan dianjurkan. Kerjasama kemanusiaan boleh dan dianjurkan. Tetapi mencampur akidah atau menyamakan semua agama sebagai sama benar tidak boleh. Pemerintah tidak mengambil sikap terhadap berdirinya pesantren lintas agama, sehingga sebagian masyarakat menilai pemerintah seolah merestui keberadaannya. Sebagian masyarakat lainnya berharap ada kajian terbuka, agar umat tidak bingung dan tidak saling menyalahkan. Kesimpulannya jelas. Kontroversi bukan karena umat Islam menolak kerukunan antar agama, tetapi karena penggunaan nama pesantren untuk lembaga multiagama dianggap tidak sesuai. Karena pesantren secara historis dan kultural adalah pendidikan Islam. Islam mengajarkan toleransi tanpa kehilangan jati diri. Kita menghormati semua agama, tetapi kita tidak mencampur agama. Kita hidup damai dengan siapa saja, tetapi kita tetap yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Semoga penjelasan ini meneguhkan akidah, menambah wawasan, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan kita. Marilah kita simak penjelasan tentang pesantren lintas agama. Narasumbernya adalah Kiai Haji Masrur Ahmadi Al-Hafiz, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Hashim, Depok. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa kita perlu banyak pesantren untuk mencetak ulama. Dan kenyataannya bahwa saat ini itu ada pesantren yang untuk mereka sebut Islam moderat, dan justru menerima santri dari semua agama. Mestinya kita harus berani mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam adalah agama yang benar. Kalau agama yang paling benar berarti agama yang lain benar juga, ya, tapi nggak paling gitu ya. Ya, kita agama yang benar. Iya. Nah, seandainya ada pesantren yang mengajarkan Islam moderat, yang mengatakan bahwa semua agama itu sama,
tentunya ulama-ulama atau yang santri yang dicetak itu nanti akan mengatakan seperti itu. Iya, outputnya beda ya. Iya, outputnya akan seperti itu. Apa pendapat Pak Kiai ini? Iya, memang ini menjadi fenomena yang cukup meresahkan sebagian orang ya. Mungkin orang yang pro juga nggak resah karena menganggap itu hal yang mungkin biasa. Termasuk saya juga meresahkan itu. Saya pribadi ya, kan saya nggak bisa mengklaim juga seseorang itu kemudian nggak tepat atau apa. Ya kita pribadi memang ya nggak setuju kalau seperti itu. Jadi klasternya sudah jelas ya. Dan kalau kita kembali kepada surat Al-Kafirun sudah jelas. Ya, lakum dinukum waliyadin. Itu aja. Makanya tadi saya bilang kalau kita ingin selamat ya tetap terjaga ya Al-Quran memang. Jadi hakimnya itu Al-Quran. Al-Quran ala manhaji ashabi Rasulullah SAW, di atas manhaj para sahabat Rasulullah dan para ulama ul husnu. Tadi kan sudah saya sampaikan, ada ulama ul husnu, ada ulama ussu. Ya ulama su ya yang pendapatnya dan perilakunya itu seringkali menyalahi ayat-ayat bisa karena dia dipengaruhi oleh pemahaman yang lain mungkin ya. Dan di Indonesia ini memang ya kita majemuk ya, ini juga harus kita sadari, agama juga banyak di sini, tapi bukan berarti terus kemudian membenarkan semuanya. Di dalam Islam soal toleransi sudah selesai sebenarnya, soal toleransi sudah selesai, tinggal orangnya sekarang. Dari dulu kita ulama dulu kayak dulu nggak pernah ada masalah dengan toleransi. Bahkan kita punya tetangga Hindu atau tetangga Muslim biasa saja. Di tempat saya ada di Komplek Timah itu ada Kristen juga, ada Hindu juga, nyaman ya, nyaman, biasa, bisa berhubungan. Dan di zaman Rasulullah sudah dicontohkan di Madinah. Di Madinah itu Rasulullah hidup bersama juga orang non Muslim ya orang kafir. Jadi istilah kafir ini ya tetap harus dipakai. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jangan nanti dikabur-kaburkan itu istilahnya. Sehingga nanti itu arahnya itu dari pembenaran semua agama. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Komandan tadi tentang bagaimana sikapnya. Jadi saya setuju memang ya harus ada batasan tertentu. Yang nggak boleh itu kalau kita punya tetangga misalnya dia non muslim, kita bilang kafir sini. Pernah nggak kita seperti itu kira-kira? Ada nggak kita muslim yang memanggil tetangga kita yang non muslim seperti itu? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Saya kira nggak ada, nggak bisa ditemukan. Enggak. Jadi nggak usah diajari, udah natural gitu loh, udah natural kita itu, nggak usah diajari. Jangan nyebut, kasihan dong mereka disebut kafir, tersinggung nanti, nggak usah begitu. Ya. Mereka juga menyebut kita juga, misalnya domba-domba tersesat, domba-domba tersesat, ya sama saja. Kalau itu disampaikan kepada jamaahnya ya monggo silakan. Saya juga begitu, saya di forum-forum pengajian saya sampaikan ya, Quran disampaikan apa adanya. Soal kita kemudian bertetangga, itu kita harus tetap menjaga akhlak. Kalau kita diundang, menjelang Natal nih kita ya, jangan bikin keributan. Jangan karena dia misalnya bukan seagama dengan terus kita bersikap seenaknya mendolimi mereka. Wah nggak boleh, itu malah nggak diakui oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyakiti tetangganya yang non Muslim, yang tidak ada alasan yang dibenarkan dia mentang-mentang dia Muslim terus nyakiti, nggak diaku malah umatnya Nabi Muhammad, terus selesai itu sebenarnya. Ya. Kemudian masuk ke tadi yang katanya pesantren seperti itu, ya ini udah menyalahi. Kalau menurut saya pribadi itu menyalahi aturan. Ya, itu campur-campur nanti. Dan itu di zaman Rasul sudah terjadi. Ketika orang-orang musyrik sudah tidak lagi mampu membendung dakwah atau laju dari Rasulullah, akhirnya kan ditawarkan itu. Ya udah Muhammad, sekarang kita kompromi aja. Setahun kamu menyembah Tuhan saya setahun menyembah Tuhan kamu, coba kayak gitu. Konyol enggak itu? Konyol enggak? Jawab dong, konyol nggak? Konyol sudah diajarkan. Coba bayangkan saja kalau kemudian Jumat ini tetangga kita yang non muslim kita suruh ke sini ikut Jumatan, terus Ahad besok kita ke sana ke gereja Brimob itu semuanya. Gimana itu kira-kira? Nggak nunggu setahun, sebulan malah perang. Betul nggak? Betul nggak? Perang malah. Gimana ceritanya seperti itu? Nah, ini harus kita ingatkan lagi. Jadi toleransi itu bukan seperti itu maksudnya, sudah jelas.
Jadi Rasulullah itu juga sudah sangat sempurna dalam mengajarkan toleransi. Ya, udah jelas Qurannya juga sudah jelas. Rasulullah perilakunya juga beliau bertetangga dengan yang. Tapi soal keyakinan agama itu jangan dicampur aduk. Kalau namanya pesantren kan nanti ada pelajaran teologi, akidah kan ada kan? Di pesantren itu yang saya tahu ya akidah, fikih, terus akhlak gitu aja. Ya, akidah, ya, usuluddin, ilmu tauhid, kemudian fikih, kemudian tafsir, itu pelajaran. Nanti kalau semuanya masuk di situ mau menjelaskan tentang kulil kafirun bagaimana? Kacau. Saya tidak setuju, tidak setuju 100.000%, 1.000.000% saya nggak setuju. Ya jawaban saya Pak ya. Entah kalau yang lain setuju ya monggo. Kan kita hidup majemuk di Indonesia. Silakan. Ya kita harus bentengi, tidak boleh seperti itu. Ya, itu bukan alasan toleransi, itu kekonyolan yang luar biasa. Saya berani mengatakan itu kekonyolan. Itu tadi gambarannya. Kalau misalnya Jumat kita ajak semuanya di masjid, terus Minggu kita terus gimana ceritanya bisa seperti itu? Ya saya juga banyak kenal bahkan pentolan pendeta yang ada di sini nih. Saya kemarin ngobrol lama itu Pak Profesor siapa itu? Pak Sriati mungkin tahu itu. Profesor siapa namanya? Yang suka ngundang kita itu. Kemarin ketemuan itu waktu ya aja di situ ngobrol sama saya biasa tukar pengalaman, satu meja. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, dan saya biasa. Ini bukan berarti terus tukar akidah gitu. Bahaya, nggak bisa juga. Itu bahkan saya diminta nomor handphone saya diminta, nggak apa-apa. Ya, tapi bukan berarti terus bikin pesantren pluralisme terus semua agama sendiri. Bukan pesantren namanya Pak, kayak begitu. Ya kalau mau bikin begitu ya jangan mengatasnamakan Islam, ya udah agama liberal gitu aja. Agama liberal bukan agama Islam. Islam bukan jadi seperti itu ya. Innad dina indallahil. Bahkan tadi Bapak mengatakan bahwa satu-satunya bukan yang paling benar. Yang paling juga rawan itu. Kalau yang paling berarti yang enggak paling. Yang enggak paling dalam masuk kategori benar. Sedangkan Allah katakan innad dina indallahil is. Ini bukan intoleransi, bukan. Itu prinsip. Karena seluruh nabi-nabi kalau versi Al-Quran semuanya dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluhum muslimun. Mereka semuanya muslim. Enggak ada yang enggak Islam. Nah, gitu. Ya. Jadi memang itu harus hati-hati memang ya. Kita tetap menjaga akidah tapi dalam muamalah dengan siapapun kita menjaga toleransi. Ya. Ya kan sudah selesai. Dan Nabi Muhammad pada waktu itu kan diajak juga, tapi apa beliau? Ya akhirnya apa? Turunlah apa lakum dinukum waliyadin. Itu jelas kul katakanlah. Ya, deklarasi yang luar biasa itu katakanlah. Pernyataan tegas. Ya ayyuhal kafirun orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah ya apa yang kau sembah. Wala antum a'biduna ma dan kamu tidak usah menyembah apa yang kau sembah. Wala ana a'bidu ma abattum. Diulang-ulang itu. Wala antum abiduna ma'abud, baru terakhir lakum dinukum waliyadin. Terserah kamu melaksanakan keyakinan kamu, kami juga melaksanakan keyakinan kami tapi yang enggak boleh itu saling apa? Mengganggu. Ya silakan. Ya artinya berkompetisi gitu aja. Berkompetisi gitu kan. Berkompetisi dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.